tapi setelah dipotong nanti keluar seperti lendir berwarna merah. Makanya penyakitnya namanya blood disease bakteria. Sebelumnya kita mau bertanya nih Bu, kenapa nih Bu pisang yang Ibu jadikan objek penelitian Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Memfor, bertemu kembali bersama saya Ridho Sandra Putra. Tentunya masih dalam tayangan yang sama-sama kita nanti, yaitu Bincang-Bincang. Kali ini bersama saya sudah hadir, yaitu seorang wanita hebat, wanita luar biasa, yaitu Prof. Dr. Linda Afianda MKes, selaku dosen Departemen Biologi, bidang penelitian fitopologi, khususnya pada tanaman pisang tahan penyakit. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau berkunjung dan mampir ke madrasah ini Bu. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah senang, sejuk. Sejuk ya Bu ya? Sejuk sekali. Bertukar suasana ya, dari Padang tadi ya Bu. Dari Padang tadi macet nggak Bu? Macet ya Bu ya, karena musibah yang kemarin ya Bu ya. Nah Bu, hari ini kita akan sedikit berbincang ini Bu, terkait dengan hasil diseminasi Bu terhadap penelitian pisang ini Bu ya. Nah Bu, sebelumnya kita mau bertanya nih Bu, kenapa nih Bu pisang yang Ibu jadikan objek penelitian Ibu? Oh, yang menjadikan alasan kenapa pisang yang dilakukan, karena semua kita di Sumatera Barat pasti sudah tahu bahwa pisang di Sumatera Barat pada tahun 2000 berapa sampai sekarang mungkin ya masih sering sakit. Oh gitu ya. Sering sakit, terutama itu pisang kepok ya, sering sakit. Yang mana dari hasil penelitian ternyata pisang yang sakit itu salah satunya disebabkan oleh blood disease bakteria namanya. Pisang itu bergejala pada buahnya. Buah pisang itu mungkin petani heran kali ya, pisangnya bagus, tandanya bagus, buah pisangnya bagus, penuh, tapi setelah dipotong nanti keluar seperti lendir berwarna merah. Makanya penyakitnya namanya blood disease bakteria. Bakterinya belum ditemukan, nama spesiesnya masih bernama blood disease bakteria. Nah Bu, selama ini kita tahu pisang itu kalau kita yang nggak orang apa ya Bu, pasti kita makan aja gitu kan Bu. Kita nggak tahu ternyata pisang itu juga punya penyakit ternyata ya Bu ya. Benar, ya. Nah Bu, kira-kira untuk mengatasi penyakit pada tanaman pisang ini Bu, apa yang bisa kita lakukan Bu? Iya, jadi hingga sekarang kalau tanaman pisang itu sudah sakit, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Nah, jadi penelitian saya selama ini usaha preventif menjaga bagaimana supaya pisang itu tidak sakit. Diberikan suatu agens hayati namanya. Agens hayati itu dikenal mempunyai kemampuan untuk menyebabkan tanaman itu tahan terhadap penyakit. Jadi seperti kita biasanya imunisasi manusia kan ada ya, usaha preventif. Cuma kalau manusia kalau sakit bisa diobati, tapi kalau pisang nggak ada obatnya. Memang dia harus dilindungi, dicegah supaya tidak sakit. Nah itulah yang saya dan kami tim lakukan untuk bagaimana supaya pisang itu tahan terhadap penyakit yang ada di lingkungannya. Berarti kalau pisang itu sudah terkena virus tadi itu atau bakteri tadi ya Bu, berarti tidak bisa lagi kita diobati ya. Dia diambil batangnya semua, nggak pula boleh dibuang di sekitar lahan pisang lainnya, harus dibakar karena bakteri itu tahan di dalam tanah 2-3 tahun di dalam tanah. Jadi dia harus dibunuh, dibakar gitu, pohon pisang yang sakit itu. Nah ini Sobat Memfor, ini pengetahuan baru lagi untuk kita ya. Ternyata selama ini kalau kita yang sebagai pengkonsumsi pisang, kalau dapat ya kita buang saja. Ternyata harus ada juga prosedur yang kita gunakan ya Bu. Kalau enggak dia bisa menular ke tetangganya, ke pisang-pisang sekitarnya. Nah itu pengetahuan baru lagi nih Sobat Memfor. Nah Ibu, berkaitan dengan penelitian Ibu ini, kenapa akhirnya bibit pisang ini didistribusikan ke madrasah atau ke sekolah Ibu? Iya, alhamdulillah kami diizinkan berkunjung ke sini menyebarkan hasil penelitian itu, di mana di lab kami di biologi kami sudah membuat suatu agens hayati namanya, salah satunya adalah Pseudomonas berflorescens.
setelah dianalisis sifat-sifat khusus dari Pseudomonas fluorescens ini, dia dapat menghasilkan senyawa antimikroba seperti asam sianida. Mungkin Adinda kenal ya asam sianida, zat yang membunuh itu. Nah, ternyata Pseudomonas fluorescens ini menghasilkan asam sianida itu, yang mana dalam hal ini tugasnya untuk membunuh bakteri yang mungkin mendekati perakaran tanaman pisang itu, sehingga bakteri yang ada di sekitarnya nggak mampu mendekati akar pisang itu. Kalau ada bakteri di sekitar akar, bakteri patogen bisa masuk ke dalam tanaman. Kemudian si bakteri ini juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pisang. Kemudian akibatnya tanaman yang kami antarkan ke sini ini insya Allah tanaman yang sehat karena sudah kami beri agen hayati, penahan penyakit, menghindari dia sakit dan menyebabkan dia subur begitu. Luar biasa sekali ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, hari ini ada 35 bibit pisang yang diantarkan ke Manempatah Datar ini, Bu. Kalau kita boleh tahu, Bu, apa saja jenis pisangnya yang diantarkan ke sini, Bu? Iya, berbagai jenis pisang yang ada di Indonesia. Ya. Pisang ini ada 3 yang kami hantarkan sini, ada pisang Kepok Tanjung, Ambon Hijau, dan juga Raja Sereh. Nah, itu pisang itu secara deskripsi berbeda-beda varietasnya dan sifat-sifatnya. Itu. Nah, jadi Bu, dari 3 jenis pisang tadi itu apakah perawatannya sama atau ada perbedaannya nanti, Bu? Oh, tidak, sama. Sama perawatannya, dan dalam kajian sebenarnya agen hayati atau Pseudomonas fluorescens yang diberikan itu sudah merupakan pupuk hayati, biofertilizer juga. Dia nggak perlu diberi pupuk lagi karena sudah dihasilkan atau dihasilkan oleh bakteri ini gitu. Jadi ternyata kita juga tidak terlalu repot nanti mengurusinya, Ibu, ya. Iya, benar. Benar sekali, Ibu. Nah, Ibu, dari 35 pisang ini apakah nanti targetnya ke depannya, Bu? Apakah nanti dari pihak Departemen Biologi akan melakukan kembali kunjungan ke sini atau bagaimana untuk tahapannya, Bu? Ya, maunya kami begitu, diizinkan untuk meninjau sampai di mana sih pertumbuhannya gitu. Memang tahan nggak di lapangan, di madrasah ini, apakah bisa tahan sampai nanti dia berbuah. Biasanya berbuahnya umur 13 ataupun 14 bulan gitu. Itu udah umur 4 bulan itu. 4 bulan. Ya, udah umur 4 tentunya bulan. Kami sangat terbuka sekali ya, Bu, ya, dengan kedatangan hari ini pun kami sudah sangat bersyukur, Bu. Karena mengingat kami juga madrasah yang berada di sekitar Danau Singkara ini, Bu. Di belakang kita ini adalah Danau Singkara ini, Bu. Jadi nanti mungkin sebelum kembali ke Padang bisa memutar dulu, Bu. Iya, lihat gimana nih yang ditinggalkan gitu ya. Iya, Bu. Nah, Bu, terima kasih juga kami sekali lagi nih, Bu. Karena di madrasah ini kan sekarang ada program dari kurikulum Merdeka ini Bu, adalah P5 gitu, Bu. Kalau di madrasah kita ditambah dengan P2RA-nya, Bu. Penguatan pelajar profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin, Bu. Nah, salah satunya itu yang kami kembangkan di sini adalah kewirausahaan, Bu. Masya Allah, nah, tentunya dengan adanya penanaman bibit pisang ke madrasah ini, Bu, juga nanti dapat kami olah menjadi bahan kewirausahaan kami di sini, Bu. Iya, insya Allah, amin, amin ya Allah. Nah, Bu, kira-kira terakhir ini, Bu, apa harapan Ibu untuk madrasah ini mungkin, Bu? Kan ini baru pertama kali ini, Bu. Bagaimana Ibu memandang madrasah ini, Bu? Iya, alhamdulillah. Saya tadi ikut sholat zuhur bersama sama siswa. Senang sekali siswanya dibimbing, dan juga ada guru yang berkeluh, aduh susah Bu anak-anak ini ya. Iya, alhamdulillah Ibu, tugas Ibu sangat berat dan sangat berpahala untuk anak-anak. Dan harapan kami ke depannya jelas. Kami biologi berharap anak-anak madrasah ini dengan adanya kami datang termotivasi untuk bisa mengambil perkuliahan di biologi UNP gitu. Harapannya gitu ya. Baik, Bu, terima kasih ini, Bu, waktu yang sudah diluangkan untuk kami, Bu. Ini adalah ilmu baru yang bisa kami kembangkan di madrasah ini, dan semoga kerjasama antara Departemen Biologi UNP dengan Manempatah Datar ini bisa terjalin dan semakin maju dan berkembang nantinya, amin, Bu. Amin, ya Rabbal. Sekali lagi kami dari podcast dan Siswa Manempatah Datar mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Linda Afienda MKes yang sudah meluangkan waktunya di podcast kita. Dan untuk semuanya jangan lupa saksikan tayangan ini di kanal YouTube Manempatah Datar Jaya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama Prof. Linda. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.